Opening Bu, opening. Kamu aja yang opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pendengar Selepas Sore Podcast di sini bersama saya Om Ben dan tentunya tapi kali ini kita membawa kawan ya. Sekarang apa dong? Kawan. Sekarang Menurut apa? Anda saya apa? Jadi kali ini podcast bersama istri tercinta. Jadi ini kan hari Minggu Ya. sebagai bentuk terapi family gitu. Kita kan ngobrol-ngobrol santai sebelum menuju ke hari Senin besok gitu. Kerja lagi. Kerja Bagai lagi. kuda. Bagai kuda. Sampai tipes. Jangan sampai tipes, Oke, Pak. jangan. Jangan. Jadi kira-kira hari ini apa yang akan kita bahas ini, Beb? Kita mau bahas. Kok kamu Tentang openingnya nggak seperti biasanya sih? emang opening biasanya kayak gimana? Yang welcome back sampai gitu-gitulah pokoknya. Ya kan tadi udah. Oh udah. Tadi Mungkin karena udah. sama aku ya jadi openingnya nggak kayak gitu. Iya, agak grogi saya, Pak. Istri sendiri mah grogi. masih canggung depan istri kayak gini. Cepat mana kita lihat dulu kerepeannya. Iya, ini Ya, ini kerepeannya cepat. lagi buka. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai Hal-hal yang tidak terduga dalam pernikahan. Kita buka jadi- kartu jadinya ya, orang-orang Iya. jadi tahu dong. Ya nggak apa-apa, kita kan sharing-sharing aja. Ya, seri tapi yang dikit-dikit aja ya. Ya, Jangan kita semuanya. sharing-sharing aja, kita ngobrol santai, ya layaknya manusia-manusia yang butuh obrolan lah, biar Seninnya makin semangat. Ya. Jadi setelah nikah itu hal-hal ini tuh memang timbul gitu ya guys. Jadi dalam pernikahan ternyata ada hal-hal yang benar-benar berbeda saat sebelumnya kita saling kenal. Dan Mas pikir tuh udah kenal kamu tuh ya mungkin 80% gitu ya. Ya 80% itu. Iya, tapi setelah nikah ternyata Jadi 100%. 80% turun jadi 50%. Jadi banyak surprise-nya gitu ya. Diskon. Oh jadi dong nggak diskon. Jadi diskon, Pak. Tapi hal-hal tak terduga ini nggak cuma negatif juga, ada juga bagusnya juga ada gitu. Ya harus lah. Iya, menurutmu gitu juga nggak, Beb? Ada surprise gitu nggak? Oh sangat banyak. Banyak surprise-nya ya. Apa tuh? Jadi Surprise-nya hal-hal kenapa tuh? ini tuh pasti akan ditemukan pada saat menikah. Tidak mungkin ditemukan pada saat masih mengenal, istilah masih penjajakan. Ya. Karena kalau penjajakan kan kita kan nggak 24 jam bareng ya. Nah ini 24 jam bareng. Jadi kita tahu sebenarnya dia selama di rumah 24 jam mau ngapain aja. Iya, ngapain Hal-hal. aja, terus tingkah lakunya. Nah yang paling sangat ele-ele. surprise tuh adalah tingkah lakunya. Aduh tapi ya gimana ya gitulah. Iya, tapi kalau kita ngomongin tentang positifnya ya ada, tapi ya biasa aja. Ini kita akan mengarah lebih ke arah yang wah itu. Yang Why? kok gitu sih? Lucu, gitu. lucu. Ya, lucu, ada yang Tapi lucu. ya udah sih. Mau gimana lagi gitu. Kayak misalnya kamu tuh ternyata kayak beruang. Kok beruang? Tidurnya lama, Pak. Tidurnya sangat panjang. Karena seperti... saya disarankan untuk banyak istirahat. Iya, Ya benar. kan? Saya disarankan untuk banyak istirahat. Oke. Jadi orang istirahat kebanyakan tidur kan? Iya. Ya ibu tidur tapi pekerjaan rumah nggak beres, Bu. Jadi ibu Tapi akhirnya beres juga. Cuma Iya. agak lambat sedikit. beres terus malamnya capek lagi. Why? Tidur lagi no. Kita kan butuh istirahat mengecas. Iya bener sih butuh istirahat. Tapi ya gitulah, tidurnya lama. Jadi kayak beruang, makanya aku bilang gitu, kayak beruang hibernasi. Tapi wajar mungkin ya, karena pulangnya sore juga, habis dari tempat kerja pulangnya sore, jadi butuh recovery, tapi recovery-nya lama sekali. Ya nggak apa-apa toh. Ya. Supaya karena wanita itu percaya nggak para wanita yang di luar sana bahwa setelah menikah pikiran kalian bukan cuma satu. Walaupun saat tidur kalian pasti akan memikirkan besok kalian harus bikin apa, masak apa,
eh ngeberesin apa. Yang paling penting itu adalah masak apa. Karena kita tuh kayak gimana ya? Ada beban ya? Bukan beban sih, tapi ya itu memang sudah kewajiban setelah menikah, kita harus memikirkan suami kita makan apa besok, Ya. kita makan apa besok. Ya. Yang kadang baru mikir aja udah capek. Wah. Waduh. Berat juga ya itu jadi istri ya. Aduh. Ya, jadi kalian harus banyak-banyak Kalau aku menghargai istri. ya kalau aku kayaknya nggak ada ya, Dek ya. Oh, tidak mungkin. Ada satu hal yang boleh nggak aku skip aja? nggak bisa. Oh, nggak bisa. Bisa. Ini mau mulai dari yang mana nih? Hmm. Yang paling sering aku cerewetin? Yang penting jangan banyak-banyak aja. Oh, Gak usah pikir Pertama. lama-lama, Bu. kentut Anda tuh bau sekali. Iya kan? Ya kan memang semua orang. Iya, ya memang kentut tuh bau ya. Ya. Cuma kenapa Mm. lebih banyak tidak bersuara dan bau gitu. Gini loh. Aku mending suara ya, gede sampai dinding mau bocor juga nggak apa-apa. Yang penting jangan bau gitu, daripada Nggak ada di dunia silent ini. daripada silent killer. Diam-diam nih, lagi main nih. Mas, kamu kentut ya? Ya awalnya ciumnya cuma sini, tapi pas dia udah ngaku udah langsung nyampe ke ubun-ubun gitu. Ya. Ya tapi kan namanya kentut tuh kan pasti bau Coba gitu. kalau memang kamu mau boker aja gitu, nggak usah ditahan-tahan. Kentutnya makin bau kalau bokernya ditahan. Boker itu makin nikmat kalau udah di ujung. Jadi pas kita kentutnya agak hangat-hangat gitu. Hangat-hangat. Makasih hangat-hangat. Jadi kan Tidak. kalau boleh sih ya aku pengen ucapin ya. Ucapin apa? Ucapin apa? Ucapin. Ucapin gimana? Dicium aja nggak apa-apa. Karena kan aku udah bekerja keras untuk mengeluarkannya. Jadi kamu kan tinggal menikmati gitu ya. Ya sama pasti kayak aku tanggung cium, jawab kalau nggak aku laki-laki. cium nggak mungkin aku komen. Ya. Mau menghindar Iya. juga nggak bisa. Iya mohon maaf. Nggak bisa, Mohon maaf. apalagi kalau malam-malam. Iya mohon maaf Pak. Sama satu lagi, Apa? kenapa? Aku nggak tahu ya semua laki-laki seperti itu apa enggak. Kenapa mandinya tuh kayak orang ajak berkelahi Ya. pagi-pagi, ya kan? Kan biasanya kan beliau yang mandi duluan, saya mandinya belakangan karena istilahnya ya melayani Beres-beres dulu dulu. lah, Oh, melayani iya. dulu lah, nyiapin bajunya. Kalau kalau bapak ini mau bawa bekal, ya disiapin bekal gitu. Kadang kalau misalnya sempat sarapan itu. Kadang kan kalau beliau mandi saya masih agak leha-leha asik tempat tidur ya. Ya. Cuma pagi-pagi berisik banget, cepos. Lo kan seger gitu. Enggak, maksudnya Sak, saya aja mandi kan menikmati ya. Menikmati air. Apalagi kayak kalau lomba apa ya? Lomba menghabiskan air. apalagi kalau kita bangunnya telat gitu. Kayak kita harus antar adik itu kan jam 6.40 lah, 6.50. Nah, tapi kalau bangunnya 6:30, wah itu kan mantap, bermanfaat sekali. Tapi kayaknya mau terlambat tidak terlambat sama aja, tetap kayak itu Kayak kalau apa? gayungnya dia bisa berbicara bahwa pelan-pelan. Sabar. Kalau ngomongin soal pagi-pagi, ya Anda juga ganggu gitu. Pagi-pagi. Pagi-pagi kenapa lagi? Jadi kan pagi-pagi itu identik dengan kesunyian ya. Bapak aja nggak bisa Aduh. memberikan kesunyian terhadap saya. Apa itu? Mandinya berisik. Ya kan udah siang itu hitungannya. Ya. Ya pagi misalnya kita mau sholat subuh kan itu masih subuh sunyi. Nah kita kasih bangun adek. Nah adek udah bangun sholat subuh, terus adeknya manggil ke Kalia, terus kamu nyautnya tuh ngeselin gitu. Kadang nyautnya, ya, kan bisa bilang, iya adek, ada apa? Tapi iya. Boleh nggak aku kasih pembelaan ini? Kamar kita itu kedap suara. Iya. Kalau cuma bilang iya deh, itu nggak rasa apa-apa. Dia bakal ketok-ketok terus. Tapi kan Posisinya kan kita masih leha-leha. ada masih- saya di situ Bu.
Yaudah besok Jadi- saya tutup bantal dulu. Jangan dong. Baru saya teriak ya. Jangan dong. Ya. Jadi agak-agak dikecilin volume suaranya. Tapi udah kan. Ya udah. Sekarang udah. lebih kebangun. ya Kusuk. ya Kenapa dek? Gitu kan. ya Ributnya di lebih pintu. ya jangan di telinga soalnya bikin Apa? bikin Kan langsung suara ngantuknya suara hilang aku emang sih, mana? ngantuknya Iya kan hilang. memang pagi-pagi harus bangun. Ngantuknya hilang, emosinya juga naik. Nah, itu dia tuh. Tapi ya nggak apa-apa sih, maksudnya ini bukan sesuatu yang apa ya, lucu aja juga kalau dipikir-pikir sih. Yang kayak Teriak mikirnya kayak, pagi-pagi oh gitu kayak ternyata. mama banget dah pokoknya dah. Ya emang kita semua wanita tercipta harus jadi emak-emak. Kayak semua wanita juga kayak gitu deh. Besok-besok kalau maknya panggil, "Ape!" Masih Iya mending sih. aku iya ya. Nah kayak Daripada gini nih. ngapain. Nah, kayak gini nih. Nah, kayak gini Dipanggil ada nih, yang manggil. ketok-ketok nih. Aduh. Aduh. Hah. Udah kan? Udah nggak ada kan? Masih. Apalagi? Ada. Kok miring? Ada lagi, bentar aku cek Ah. dulu. Ini. Jadi, suamiku Apa yang tuh? tercinta ini, Apa tuh? dia itu Ganteng. iya bapak bilang ganteng. Terus waduh narsis Cuma banget gue. kayaknya Tolong dia jangan memiliki kepribadian ganda Apa tuh? ketika dia tertidur. Bahaya guys. Kenapa bahaya tuh? Kenapa bahaya tuh? Kalau dia tidur terus sudah pulas, Heeh. biasanya kan kadang mungkin ada yang lupa, misalnya lupa sholat isya nih, Mm-mm. atau mungkin kita minta dia geser badan dikit ya. Iya. Bapak ini sekarang kalau tidur space-nya lebih besar daripada space saya. Nggak tahu mungkin karena postur badan atau gimana, nggak tahu. Tapi ibu nyaman kan? Ya tetap nyaman aja Iya sih, iya. tidur aja. Kuncinya di situ aja, kenyamanan. Kenyamanan memang. Iya. Cuma ya ini intinya di sini. Ya, intinya di mana tuh? Kadang kalau saya bangun kan, Mm-mm. Mas. Aduh. Ya gitu. Kok gini? Akunya mau dipukul. Kayak seolah-olah Kan jinnya masuk kalau dia tertidur gitu, gantian jinnya di dalam gitu. iya. Iya kan Asik. enggak sadar. Aku pernah ditonjok loh, disikut sama tanganmu yang besar. Serius. Iyalah, Iya kan. pernah. Minta maaf. Bener. Kan Karena enggak aku sadar ya bangun- guys ya. Aku bangunin sholat isya ya, Mas, sholat isya. Kenapa sih kamu berisik banget? Hah? Aku ini bangunin sholat isya tapi aku dibilang berisik. Ya. Ya. Tapi itu sekali aja kan. Karena saya sekarang sudah meminta Anda ketika sebelum Anda tidur, Mm-mm. harus sudah selesaikan dulu semua. Oh, karena iya. saya tidak ingin membangunkan jin kodamnya lagi. Aduh. Tapi itu enggak sadar. Mas enggak sadar. Ya nggak sadar, cuma ya gitu. Awal-awal tuh Jadi- sakit hati gitu sampai nangis. Hmm. Ya kan awal-awal sampai ya Allah aku dibentak gitu. Cuma kalau dipikir-pikir dia juga nggak sadar. Iya. Kita mau nangis mau gimana dia nggak sadar. Jadi kayak nggak ada rasa bersalah juga gitu. Paling cuma iya kah dek, iya gitu. Tapi dia nggak tahu. Jadi cara banguninnya itu memang harus ada kontak fisik gitu ya. Dia harus emang kalau batuk banget itu Jadi langsung sebelum saya dikontak fisik, saya kontak fisik duluan. ya itu rekomendasi. Tidak. Tapi sekarang kan tidak dong. Tidak, Sekarang karena tidak dong. karena sebelum Anda terpulas tidur, saya sudah sholat isya. Oh iya. Mantap. Periksa kunci-kunci. Just dulu. Oke. Itu namanya kerja tim. Yoi. Jadi kadang ya itu sih rasanya emang kalau udah capek gitu ya. Aduh memang harus dilawan sih kalau ibadah tuh. Aduh, paling nikmat paling enak adalah ketika kamu udah mau tidur dan kamu sadar, oh aku sudah sholat isya. Waduh, Itu yang itu paling enak. mantap sekali. Kalau belum sholat isya dikasih bangun kayak orang Susah mau ajak sekali. berkelahi. Jadi tips untuk kita umat muslim kalau sholat isya, sholat asar paling bagus tepat waktu. Karena kalau asar nggak tepat waktu biasanya males. Kalau isya tidak tepat waktu kalah sama capek. Kalau bersin aja Bu nggak apa-apa. Nggak bisa Nah. sih masalahnya. Nah ini Apalagi? salah satunya ini. Apalagi udah nggak usah banyak-banyak. Ini terakhir dah. Jadi ibu itu ternyata punya itu apa sih namanya penyakit apa sih? Alergi. Ya? Alergi ya. Jadi
istri ini punya semacam alergi terhadap dingin, terus terhadap es, terus makanan yang berminyak. Nah, tetapi biasanya kalau kita orang-orang normal ini ya, makan es, misalnya kita batuk kan, batuk, minum air banyak-banyak, udah beres gitu. Minum air hangat udah beres. Tapi kalau ibu ini ketika imunnya rendah, kemudian makan gorengan atau makan nasi padang, langsung flu, das. Bukan Menyerang langsung flu. flu, Oh, batuk batuk. dulu Kalau ya, es batuk. biasanya flu. Batuk. Nanti flu-nya ngikut. Nah, habis flu-nya ngikut, langsung demam, Pak. Kemarin ini kamu sakit ya? 4 hari. Cuma gara-gara makan nasi padang. Iya. Emang nasi padang tuh wah enak banget sih. Soalnya minyaknya juga banyak, lauknya minyak, sayurnya santan, lauknya ada Tapi 2 memang kan. perasaan hari itu memang pas lagi, ya namanya kita orang sakit kan pasti rasa ya. Badan kita kan pasti imunnya kita tahu lagi tuh rendah kalau ya. kita mau sakit itu. Tapi ngeri banget, Pak. Sampai hampir 1 minggu sakitnya. Padahal cuma makan nasi padang. Pernah juga makan Ya itu karena pas imunnya lagi rendah. makan apa lagi? Makan lagi. Minum coklat apa di kafe gitu kan. Iya. Itu batuk sampai 3 hari. Waduh. Sampai sekarang ibu tolong, ibu harus di-ban minum es. Iya makan sedih gorengan. jadi nggak bisa minum es lagi. Jadi ibu sudah lato-lato di umur 20-an. Lato-lato tuh buat laki-laki. Kalau perempuan Perempuan nggak ada. berarti lati-lati. Jadi sudah harus minum air hangat terus. Enggak, dan sebenarnya makan buah. itu juga butuh mood booster. Mm-mm. Jadi kayak kita weekend harus keluar jalan-jalan. Tapi Ya. bedanya Bapak ini weekend satu lagi ya sebelum selesai. Satu lagi. Tolong ini yang terakhir Bu ya. Iya. Ya janji ya. Jadi dulu waktu zaman dekat-dekat itu kalau Mm-mm. misalnya aku bilang, Mas ayo kita kesini, ayo gitu. Mas Ya, kita ayolah. kesini, ya ayo. Gitu. Setelah menikah, Mas kesini dong. Tidak capek. Kita ini weekend kita harus libur, kita harus bersih-bersih rumah, kita harus ini. Lah iya dong. Ya tapi kan sesekali butuh gitu refreshing keluar gitu. Cuma kalau setiap diminta tuh kayak tidak. Ya Capek, lelah, kita harus istirahat, kita harus tidur. Kita maksudnya ya kita kan maksudnya kalau dulu kita kan hiburannya maksudnya kita nggak ketemu tiap hari gitu. Ya, hiburannya weekend. Jadi kalau weekend mau kemana yuk ayo. Tapi kalau kita udah berkeluarga ini kan lebih enaknya kayak hari inilah minggu ini dah. Wah itu minggu paling. iya, tapi maksudnya Perfect sesekali sekali. kayak keluar kemana, ke pantai gitu. Di sini kan gak ada gunung-gunung ya. Aku kan suka naik gunung, Benar. ke pantai tapi sesekali gitu. Iya Cuma boleh kadang sih, kalau boleh. pas lagi pengen-pengennya terus Jadi aku tuh orangnya capek istirahat. Ya. aku orangnya tuh harus di briefing dulu. Jadi misalnya nih ini weekend minggu depan kan gitu. Kamu harus bilang dari sekarang, Mas, minggu depan kita ke pantai yuk. Tapi itu bisa berubah. Cuma Ya, bisa kali ini tidak boleh berubah. Iya. Udah janji kan ya minggu depan ya? Ya, insya Allah. Ya, oke sip. Iya. Mantap. Karena kalau setting atau keinginanku di weekend itu paling pas itu ya. Hari Sabtu itu bangun pagi, entah kita belanja di pasar kan, terus pulang kita nyuci, kita beres-beres rumah, urusin ikan sampai selesai. Jadi ketika hari Minggunya itu kita bener-bener santai, kita bener-bener chill kayak gini, kita ngelakuin aktivitas yang nggak bisa kita lakuin kalau kita hari kerja gitu. Kayak kita Kayaknya juga Bapak ini lebih ke istriable, nyantai. saya Nggak lebih gitu. ke suamiable. Nggak, ya. lebih ke irit Bu ya. Lebih ke irit ya. Jadi Ya, cuan-cuannya ya, disimpan gitu. iya dong. Cuannya Tapi jangan disimpan. sering-sering disimpan juga. Kita butuh. Iya, Intinya kita butuh refreshing. Ya, kita butuh refreshing. Supaya tidak Iya, sering-sering iya, sakit. besok. Iya. Besok nanti kita Yes. ke pantai. Insyaallah. Oke. Oke. Jadi udah habis nih Bu ya. Ya, itu sudah habis. Jadi kurang lebih ini hal-hal yang benar-benar tidak terduga. Dan kalau teman-teman bilang dalam waktu pendekatan gitu ya, udah ngerasa kayak kenal banget, itu Jangan percaya. bukan Bukan, ya, maksudnya kan kadang kan orang kalau gitu, oh aku udah paham Iya, dia iya, banget, benar aku udah sih. ngerti dia banget. Oh, belum tentu. belum tentu Cuma karena karena kita sudah menikah jadi ya. iya karena setelah menikah gitu kan
kita tuh hampir setiap hari bersama gitu. Dan kalau misalnya kita fake gitu ya, Iya. kita fake atau kita membangun image bahwa kita yang wah terbaik, rajin di depan mertua gitu. Kalau memang nggak bener-bener rajin akan lelah gitu Bu. Capek juga. Capek menjalani peran itu. Jadi cepat atau lambat bakal kebuka. Beda kalau misalnya karakternya emang misalnya sering bangun pagi gitu. Dia bakal bangun pagi terus gitu. Atau misalnya tidurnya lama gitu kan. Jadi Oke, diulang tidurnya terus lama ya. Oke, gitu. nggak apa-apa. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang mengganggu. Jadi tergantung pasangan kita. Kalau pasangan Iya, kita bisa terima betul. ya mantap. Kalau kita lebih kayak oh ternyata begitu, ya Iya. udah gitu. Kadang dibawa lucu aja sih, kayak kalau bapak kentut gitu ya. Iya, kentut kan Saya sehat. emosi bapak yang ketawa. Orang yang nggak kentut itu bayar 20 juta loh. Asal kamu tahu aja. Hah? Supaya dia bisa kentut. Iya. Jadi kamu harus bersyukur suami Anda bisa kentut. Oke, mantap. Silakan di closing statementnya. Ya pokoknya intinya kita menceritakan hal ini tuh hanya sekedar berbagi Ya. sharing. Tetapi bukan untuk saling menjelek-jelekkan, bukan. Ya. Jadi lebih kayak oh ternyata setelah menikah itu ya udah baru kelihatan semuanya ya itu. Ini baru kulit-kulit aja, cuma kan kita nggak mungkin buka-buka semua ya. Iya. Tidak mungkin dong. Jadi kita lebih kayak sebenarnya kalau kayak gini kayak jadi makin sayang gak sih? Maksudnya Iya, benar-benar. oh ternyata Lebih sayang hanya karena saling mengerti. dan hanya seperti itu aja paling di depan pasangan. Kalau di depan orang lain pasti ya enggak. Aduh, maaf. Paling ke orang tuamu juga kamu pasti nggak gitu kan? Ya. Lebih ke pasangan. Terus kita lebih nge-cover satu sama lain di depan orang tua kita gitu. Jadi kalau kata hadis Nabi, laki-laki itu adalah pakaian buat wanita, wanita itu adalah pakaian buat laki-laki gitu. Jadi harus saling melindungi di depan orang tua. Jadi kalau misalnya di depan orang tuanya dia istri ini selalu menutupi kekurangan, jadi ya cerita yang baik-baik aja. Terus kalau di orang tuaku, aku juga cerita yang baik-baik juga gitu. Kalau aku sering cerita dia di orang tuanya yang lucu-lucu. Ya. Yang orang tuanya kayak ya memang begitu. Terus ketawa-ketawa. Oke, mungkin sampai sini aja. Oke, selepas pembahasan sore kita. berakhir sampai sini episodenya. Nanti kita akan ketemu di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan Selepas Sore Podcast. Kita ketemu di podcast berikutnya. Saya Om Ben dan Saya Gigisda. kami pamit undur diri. Take a position. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.